Halo, kita lanjut belajar tentang HACCP ya. Nah, tapi sebelumnya kalian masih inget dong gimana caranya menganalisa resiko dalam HACCP atau biasa disebut dengan risk assessment. Kalau yang belum paham juga, lihat presentasi PowerPoint-nya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut saja ke penentuan CCP atau Critical Control Point, biasa juga disebut dengan titik kendali kritis. Nah, lebih lanjutnya dengarkan presentasi berikut ini. Di 2 sesi sebelumnya, Anda sudah mempelajari mengenai hazard analysis dan risk assessment. Sampai pada bagian risk assessment, Anda sudah dapat mengetahui risiko dari sebuah hazard, apakah itu low atau medium atau bahkan high. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Anda mengetahui tingkat risiko dari sebuah hazard, apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya cuma satu. Anda harus menentukan cara kontrol untuk mereduce dan mengeliminate hazard tersebut. Nah, salah satu jenis kontrol yang sangat terkenal di hazard itu adalah CCP, Critical Control Point. Bagaimana cara menentukan CCP? Ada sebuah tools, decision making tools yang sangat terkenal yang disebut sebagai CCP Decision Tree. Nah, bagaimana cara menggunakan CCP Decision Tree? Silahkan Anda lihat slide berikut ini. CCP Decision Tree dapat kita terapkan untuk dua hal. Yang pertama adalah bahan baku, dan yang kedua adalah proses. Mari kita mulai dengan bahan baku terlebih dahulu. Untuk bahan baku, ada dua pertanyaan atau dua question. Untuk mudahnya saya singkat sebagai Q1 dan Q2. Question 1, question 2. Pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 yaitu, apakah bahan baku tersebut mengandung zat berbahaya atau tidak? Apabila jawabannya yes, maka kita akan maju ke pertanyaan kedua, yaitu, apakah bahaya tersebut dapat dihilangkan di proses berikutnya? Apabila jawabannya tidak, maka bahan baku tersebut terkategori sebagai CCP. Contoh, apabila Anda menggunakan pewarna makanan, maka di Q1, apakah bahan tersebut mengandung zat berbahaya? Apabila jawabannya yes, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah bahaya pada zat pewarna tersebut dapat dihilangkan melewati proses berikutnya? Apabila tidak, maka pewarna tersebut dapat dikategorikan sebagai CCP. Bagaimana cara mengontrolnya? Itu nanti akan kita bahas berikutnya. Oke, lalu bagaimana misalkan pada proses berikutnya ternyata dapat dihilangkan, maka bahan baku tersebut tidak terkategori sebagai CCP. Misalkan, apabila bahan baku Anda taruhlah mengandung bahan seperti mikrobiologi. Contohnya Anda memiliki tepung, tentu sudah mengandung mikroba, karena dia adalah bahan agriculture. Maka pertanyaan pertama, jawabannya adalah yes, dia mengandung bahan berbahaya. Lalu apakah dapat dihilangkan di proses berikutnya? Tentu saja, bila Anda memiliki proses pemanasan, maka bakteri pada tepung tersebut akan dapat dibunuh atau dihilangkan. Maka tepung dalam hal ini bukanlah CCP. Begitu juga apabila di pertanyaan pertama, yaitu apakah bahan tersebut mengandung zat berbahaya dan ternyata tidak, ya otomatis bahan tersebut bukanlah CCP. Inilah dia summary dari flow yang tadi kita pelajari. Cukup mengajukan dua pertanyaan, Q1 dan Q2, maka kita akan mendapatkan jawaban apakah sebuah titik itu CCP atau bukan. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses.
Penggunaan CCP decision tree di proses perlu dilakukan dengan mengajukan 4 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada tindakan pengendalian? Apabila ada, maka pertanyaan berikutnya, apakah tahapan tersebut dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi hazard? Apabila jawabannya ya, maka titik tersebut dikategorikan sebagai CCP. Ini adalah summary dari flowchart yang tadi. Oke, skenario berikutnya. Apabila Q1 jawabannya adalah yes, namun ternyata Q2-nya jawabannya no, artinya tahapan tersebut bukanlah tahapan yang dirancang spesifik untuk menghilangkan hazard, maka kita harus melanjutkan ke pertanyaan nomor 3, yaitu apakah hazard yang lolos itu dapat melebihi standar atau meningkat. Apabila jawabannya yes, maka kita harus mengajukan pertanyaan nomor 4. Apakah tahapan berikutnya dapat mengurangi atau menghilangkan hazard? Apabila jawabannya no, maka sudah tentu titik tersebut adalah CCP. Mengapa? Karena tidak ada tahapan berikutnya yang dapat menghilangkan hazard yang sudah teridentifikasi. Nanti kita akan pelajari lebih detailnya dalam contoh. Ini adalah summary-nya. Seperti yang Anda ingat, yes, no, maka jawabannya adalah CCP. CCP juga bisa didapatkan apabila jawaban untuk 4 pertanyaan itu adalah yes, no, ataupun yes dan yes. Oke, lalu bagaimana agar suatu titik dikatakan bukanlah CCP? Maka biasanya flow-nya adalah sebagai berikut. Di Q1 dia jawabannya akan yes. Lalu apakah dia dirancang spesifik atau tidak? Jawabannya no. Kita akan lanjut ke Q3. Apakah hazardnya bisa melebihi atau tidak? Apabila ternyata hazardnya tidak bisa melebihi, maka dia bukanlah CCP. Ini adalah summary-nya. Not CCP juga bisa didapatkan dengan skenario sebagai berikut. Apakah tindakan pengendalian ada? Tentu ada. Biasanya dijawab dengan yes. Akan melaju ke pertanyaan nomor 2. Apakah tahapan dirancang spesifik? Apabila dia tidak, maka kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah hazardnya dapat melebihi standar atau meningkat? Apabila jawabannya yes, tentu kita lanjut ke Q4, yaitu apakah tahapan berikutnya dapat menghilangkan hazard? Apabila jawabannya yes, maka tahapan tersebut bukanlah CCP. Ini dia summary-nya. Oke, untuk memudahkan pemahaman Anda, mari kita beranalogi. Kita sedang akan membuat sebuah produk, taruhlah itu pisang goreng, dan salah satu bahan utamanya adalah tepung terigu. Kita akan coba analisa tahapan-tahapan proses pengayakan yang menggunakan 2 proses pengayakan, yaitu pengayakan kasar dan pengayakan halus. Dalam ilustrasi ini Anda bisa melihat yang berwarna kuning ini adalah terigunya, sementara yang berwarna abu-abu adalah kontaminannya berupa pasir halus, dan yang warna merah adalah kontaminan juga berupa kerikil. Kita akan mengayak tepung terigu tersebut menggunakan 2 buah ayakan. Ayakan nomor 1 yang lebih kasar, ayakan nomor 2 yang lebih halus. Maka apabila kita diminta untuk menganalisa apakah ayakan nomor 1 ini CCP atau tidak, maka kita perlu mengajukan pertanyaan pertama. Apakah ada tindakan pengendalian? Jawabannya tentu ada, yaitu pengayakan. Apakah tahapan pengayakan nomor 1 ini dirancang spesifik untuk menghilangkan hazard? Tentu jawabannya no, karena ayakan nomor 1 ini tidak dirancang untuk mengurangi hazard. Kenapa? Karena kita masih mengizinkan adanya pasir yang lolos.
Ayakan nomor 1 ini lebih didesain untuk mencegah kerikil lolos. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah hazard yang lolos dapat melebihi standar atau meningkat? Artinya hazard-hazard yang lolos dari ayakan ini adalah pasir yang berwarna abu-abu ini. Apakah dia bisa melebihi standar? Tentu saja, apabila standar kita hanyalah ingin mendapatkan tepung terigu, sementara kita masih mendapatkan pasir di sini, artinya hazard tersebut melebihi standar. Maka, ayakan nomor 1 ini harus ditanya lagi menggunakan pertanyaan nomor 4. Apakah ada tahapan berikutnya yang dapat mengurangi atau menghilangkan hazard? Jawabannya tentu adalah yes, karena kita masih memiliki ayakan nomor 2. Artinya apa? Artinya, ayakan nomor 1 ini bukanlah CCP. Karena kita tidak mengandalkan ayakan ini untuk menghilangkan semua hazard. Dan masih ada proses berikutnya, yaitu ayakan nomor 2, yang akan kita fungsikan untuk menghilangkan hazard, yaitu si pasir ini. Maka kesimpulannya adalah ayakan nomor 1 ini bukanlah CCP. Ini dia kesimpulan dari analisa ayakan nomor 1. Oke, sekarang kita akan coba menganalisa ayakan nomor 2. Apakah ayakan nomor 2 ini CCP atau bukan? Kita lihat fungsi ayakan nomor 2 adalah untuk mengayak hingga tepungnya lolos dan menahan pasir yang berwarna abu-abu ini. Oke, apakah ada tindakan pengendalian? Tentu jawabannya yes, yaitu ayakan nomor 2. Apakah tahapan ayakan 2 ini dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi hazard? Maka jawabannya adalah yes. Maaf, ini salah. Seharusnya adalah yes. Kenapa? Karena tahapan nomor 2 ini dirancang spesifik untuk menghilangkan hazard, yaitu pasir yang berwarna abu-abu ini. Sekali lagi, ini seharusnya jawabannya adalah yes. Maka kesimpulannya adalah yes, yes adalah CCP. Itulah dia penjelasan mengenai CCP decision tree. Demikianlah pembahasan mengenai CCP decision tree. Saya harap setelah melewati sesi ini, Anda akan menjadi lebih tahu lagi tahapan seperti apa yang terkategori CCP, bagaimana cara mengajukan pertanyaan untuk setiap tahapan, bagaimana untuk membedakan CCP untuk bahan baku, ataupun CCP untuk proses. Sampai jumpa di sesi berikutnya.